Halo. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Materi yang akan kita pelajari adalah bab 3 tentang nasionalisme dan jati diri bangsa tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Beberapa tujuan pembelajaran yang harus diraih setelah mempelajari materi bab 3 nasionalisme dan jati diri bangsa adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Organisasi pergerakan untuk kemerdekaan dimulai ketika Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Organisasi pergerakan menyadarkan bangsa Indonesia terhadap penderitaan dan kemiskinan akibat penindasan penjajah sehingga gerakan rakyat yang semula bersifat kedaerahan menjadi berskala nasional. A. Faktor penyebab pergerakan nasional. Terdapat faktor-faktor bersifat internal dan eksternal yang memicu munculnya pergerakan nasional di Indonesia. 1. Faktor-faktor yang bersifat internal. Antara lain penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat, munculnya kaum terpelajar, kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. 2. Faktor-faktor yang bersifat eksternal, antara lain keberhasilan pergerakan nasional di negara lain, kemenangan Jepang atas Rusia, berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. B. Pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. 1. Peranan kaum terpelajar dan kaum profesional. Kaum terpelajar dan profesional Indonesia bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. 2. Peranan pers. Pers mampu memengaruhi pendapat atau opini masyarakat untuk berpikir, berbuat, atau bertindak sesuai yang diharapkan. Pers tidak dapat lepas dari proses penyadaran dan pembentukan jati diri bangsa. Beberapa surat kabar yang sangat memengaruhi kesadaran berbangsa di Indonesia adalah Bintang Hindia dan Medan Prijaji. C. Organisasi Pergerakan Nasional. Perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia menuju kemerdekaan tidak dilaksanakan dengan seketika, melainkan ditempuh melalui proses panjang. 1. Organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan. Pada tahun 1915, sejumlah pemuda yang dipimpin Dr. Satiman Wirjo Sanjo, Kadarman, dan Soenardi mendirikan perkumpulan pemuda yang beranggota anak-anak sekolah menengah diberikan nama Trikoro Darmo. Trikoro Darmo dianggap lebih berorientasi pada kepentingan golongan Jawa sehingga diubah menjadi Jong Java. Di beberapa daerah juga terdapat beberapa perkumpulan pemuda, salah satunya adalah pelajar Sumatera yang membentuk Jong Sumatranen Bon pada 9 September 1917. 2. Organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Organisasi-organisasi pergerakan yang didirikan berdasarkan asas keagamaan, antara lain Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Sarekat Dagang Islam dibentuk oleh Haji Saman Hoedi pada tahun 1912 dengan tujuan melindungi dan menjamin kepentingan pedagang muslim terhadap ancaman dan persaingan dengan pedagang muslim. Muhammadiyah didirikan oleh K. Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 untuk melakukan modernisasi serta pemurnian agama Islam dari unsur-unsur non-Islam. Nahdlatul Ulama dibentuk oleh kelompok yang dipimpin K. Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1926, bertujuan mempertahankan kepentingan kaum muslim tradisional. 3. Organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Terdapat organisasi yang berhaluan nasional, di antaranya adalah Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Indische Partij didirikan di Bandung oleh E. F. E. Douwes-Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan R. M. Soewardi Soerdjaningrat, Ki Hajar Dewantara, pada tahun 1912 dengan tujuan mewujudkan Hindia, Indonesia, merdeka.
Perhimpunan Indonesia yang awalnya bernama Indische Vereniging merupakan perkumpulan pelajar dan mahasiswa yang didirikan tahun 1908 berjuang dalam bidang politik untuk kemerdekaan Indonesia. Partai Nasional Indonesia bermula dari Algemene Studieclub. Tujuan pokok PNI adalah mencapai Indonesia merdeka dan membebaskan para tahanan di Gul. D. Peristiwa Pergerakan Nasional. Manifesto Politik 1925. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Manifesto Politik, Manipol, 1925 yang memuat prinsip perjuangan, yakni persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Prinsip-prinsip tersebut terangkum dalam tegasan sikap bahwa 1. Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih. 2. Memperjuangkan pemerintahan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. 3. Tanpa persatuan kokoh dari pelbagai unsur rakyat, tujuan perjuangan sulit dicapai. Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Puncak kebulatan tekad masyarakat Indonesia untuk menetapkan Indonesia sebagai identitas nasional terjadi pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Sebanyak 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan mengeluarkan sebuah sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Di dalamnya, nama Indonesia dipakai sebagai perekat atau identitas pemersatu. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, perkumpulan dan organisasi pemuda menyepakati pembentukan Komisi Besar Indonesia Muda yang membentuk organisasi bernama Indonesia Muda. Kongres Perempuan. Kaum perempuan Indonesia telah lama berkiprah dalam pergerakan dan pembentukan identitas nasional. Hal ini dapat dilihat dari kiprah R. A. Kartini dan R. Dewi Sartika. R. A. Kartini memiliki mimpi bahwa perempuan Indonesia dapat bangkit dari keterbelakangan dan kaum perempuan dapat memperoleh pendidikan sehingga dapat memajukan bangsa. Pemikiran Kartini tersebut memperoleh tanggapan positif dan memunculkan berbagai perkumpulan perempuan yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi perempuan. R. Dewi Sartika juga melakukan hal yang sama dengan Kartini. Dewi Sartika merintis berdirinya Sekolah Istri yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Rintisan yang dilakukan Kartini dan Dewi Sartika memiliki pengaruh yang luas. Pada tahun 1912, berdiri Perkumpulan Putri Merdeka di Jakarta yang bertujuan membantu para perempuan yang ingin sekolah. Perkumpulan Perempuan Indonesia mengadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Bulan Juni 1944, Angkatan Perang Amerika Serikat memukul mundur Angkatan Perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan Kepulauan Marshall. Pada 7 September 1944, PM Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur, Indonesia, akan diperkenankan merdeka. Tujuan dari janji PM Koiso adalah agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Pembentukan BUP. Janji PM Koiso direalisasikan dalam pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BUP, atau Dokuritsu Jumbi Chosakai yang bertujuan mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka. Sidang pertama BUP pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 merumuskan dasar falsafah negara Indonesia. Sidang pertama tidak menghasilkan rumusan tentang dasar negara, melainkan pandangan umum dasar negara Indonesia merdeka. Sidang kedua, membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar, UUD. Pembentukan PPKI. Saat tugas BUP telah selesai dan dibubarkan, maka digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI,
atau Dokuritsu Junbi Inkai yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Rincian dan penetapan PPKI dilakukan oleh Jenderal Hisaichi Terauchi yang menegaskan bahwa para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri dengan memperhatikan syarat, yaitu menyelesaikan perang yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan negara Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Peristiwa Rengas Dengklok. Dalam proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua memiliki pendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat bersama PPKI. Sedangkan, golongan muda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus lahir melalui perjuangan bangsa Indonesia. Hal tersebut menyebabkan golongan muda mengamankan Soekarno dan Mo. Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian, mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jakarta yang akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rombongan Soekarno dan Mo. Hatta menuju ke rumah Laksamana Maeda yang dianggap aman, untuk mengadakan rapat penyusuan rencana proklamasi kemerdekaan. Naskah ditulis oleh Soekarno dan dibantu oleh Mo. Hatta dan Ahmad Soebarjo. Rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas 2 bagian pokok. Bagian pertama merupakan saran Ahmad Soebarjo dan bagian kedua merupakan buah pikiran Mo. Hatta. Soekarno menyarankan agar semua yang hadir menandatangani bersama-sama selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Kemudian, naskah diketik oleh Sajoeti Melik, yang dikenal sebagai teks proklamasi yang autentik. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Mo. Hatta. Pembacaan dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sekarang Jalan Proklamasi. Sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mo. Hatta telah berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Penyebarluasan berita proklamasi dilakukan melalui radio, poster, selebaran, dan spanduk, surat kabar, dan pengiriman delegasi.